Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Mbak. Silahkan duduk. Mbak, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Grantisel Fatimah yang sedang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya mau cek kontrol nifas ya? Anifas. Hah? Anifas. Nifas? Mau kontrol nifas ya, Mbak? Sebelumnya saya tanya-tanya terlebih dahulu ya, Mbak. Nama Mbaknya Mbak siapa ya? Sutina. Umurnya pintar Mbak Sutina? 28. Terus pendidikan terakhirnya apa? SD. SD. Pekerjaannya? Tani. Alamat pun di Mbak? Pejawaran. Pejawarannya dia? Iya. Suami Pak Sinten? Mahyono. Umurnya? Mahyono. Teko? 3. Lahiran pintar? 83. 32. Pendidikan terakhiran apa? SMP. Pekerjaan? Tani. Alamat tinggi. Terus apa? Saat ini keluhannya apa? Antar keluhan boten? Betul. Boten. Penolong perselinannya sinten Mbak? Lunosin. Bidang ya? Dulu pas waktu hamil ada komplikasi, misal tanda bahaya tensi tinggi, nopo HB-nya rendah, boten. Terus pas persalinan normal ya. Setelah persalinan normal. Persalinannya normal ya Mbak sampai berapa? Tong bidan normal boten sesar napa vakum napa Normal. boten normal nggih. Napa jahitan boten? Sing Sing heeh jahitan. jahitan ya. Pas napa ya? Mbak nek cara wawike kepripun? Wawike pas napa saking nginggil teng ngandhap napa saking ngandhap teng nginggil Sering nginggil teng ngandhap. Pola istirahat Mbak sehari siang tidurnya berapa jam tidur mboten nek siang? Ya Tidur ngantos pinten jam? sejam. 1 jam. Nek malam berapa jam? Malam ya kata Dari jam berapa tidurnya 9 sampai jam jam 5. 9 jam ya. Terus aktivitasnya Mbak ndarek senam nifas nopo olahraga pagi nopo saniki aktivitasnya nopo seharian niki pun paling baru jalan-jalan. Mun Mbak Bun. ping pinten tunggal pipisnya sehari ping pinten 3 kali ya gitu. Pernah diet makanan, diet nasi, diet gula mboten nate ya? Mbak mengonsumsi zat besi, tablet besi mboten? Nggih niku sing saking bidan sing warna merah nih kok. Nggih. Oh, semerah. Nggih tablet zat besi, nggih tablet besi terus vitamin A juga nggih dikasih 2 kan biasanya nggih. Terus mengkonsumsi obat selain dari bidan atau dokter mboten? Mboten.
darahane sing saniki warnanya apa Mbak? Darai Itu hitam. Terus bau mboten? boten Ganti pembalute pagi niki pun ping pinten? yang sekawan 4 kali ya? Pembalute 4 kali? Penuh? Penuh sedanten? Dari jam berapa? 3 jam sekali. Untuk apa ya? Apakah apa memberikan ASI-nya tang adik pun bener? Adik pun sakit nyerap? Ya. Sebelumnya nanti saya akan periksa tensi, timbang, nanti perutnya Mbak E ya. Kita cuci tangan terlebih dahulu ya. Terus 3/67 ya Bu. Ya sini normal nggih. Terus timbang nggih iki. 48 nggih. Sarian Bu mriku. Mungkin tak periksa. Mbak, tak periksa apa ya dari kepala sampai ke kaki ya Mbak ya, untuk mengetahui nanti ada abnormal, kalau ada yang tidak normal atau tidak ya. Pertama dari kepala, kami dapat. Jadi konten sing sakit buatan tak pegang pas segi, buatan ya. Terus yang putih rontok buatan Mbak. Terus yang ini tidak ada sekret ya, bersih. Terus mata juga tidak anemia, ya kan? Merah muda. Terus hidung tidak ada sekret, mulut tidak ada stomatitis. Terus untuk payudara lanjut ya Mbak ya, tak periksa payudaranya. Apa Mbak? Coba ya. Orangnya kan sih ya. Ayo. Ramit ketiak niki asalnya diangkat. Niki tidak ada ginjalan. Terus ini ada juga ya. Terus payudara juga tidak ada ginjalan, tidak ada massa. Terus putihnya keluar kolostrum. Yang kanan juga tidak ada ya Mbak. Terus sekarang apa lagi perut ya, selamat ya Mbak ya, tak buka ya. Dua jari, 3 jari juga besar. Labia minora kanan kiri bawah. Masih
terlihat jahitan, terus kaki tidak ada varises dan tidak bengkak. Mbak, tadi dari tensi timbang, terus pemeriksaan dari kepala sampai kaki, ini kan normal sedanten nggih. Terus untuk perdarahannya itu juga normal, soalnya kan Mbak baru nifas 1 hari ya Mbak. Jadi darahnya masih berwarna hitaman ya. Jadi normal. Terus selanjutnya Mbak apakah saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif. Maksud dan tujuannya yaitu untuk Mbak bisa mengetahui apa itu ASI eksklusif, nggih. Sebelumnya apakah Mbak pernah mendengar pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif? ASI eksklusif itu apa sih? Pernah tahu nggak? Pernah ngetos? Dereng ya? ASI eksklusif itu bayi yang hanya diberikan ASI saja selama 6 bulan, tanpa cairan, tanpa makanan apapun. Gitu, terus ASI mawon murni selama 6 bulan. Untuk manfaat ASI eksklusif itu sebagai nutrisi, terus sebagai daya tahan tubuh bayi, juga meningkatkan kecerdasan, terus meningkatkan jalin kasih sayang, terus menghemat obat-obatan, terus tenaga, sarana keseharian, terus menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tangguh. Soalnya kayak misalnya ASI eksklusif 6 bulan itu kebanyakan adik pintar terus sehat. Terus kekebalan dalam ASI itu ada faktor bifidus, itu mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Terus juga ada laktoferin, itu meningkatkan zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Terus ada anti alergi juga, mengandung zat antivirus polio, terus membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Terus untuk komposisi ASI eksklusif itu ada ASI kolostrum, ASI peralihan, dan ASI matur. ASI kolostrum itu ASI yang keluar di hari ke-1 sampai ke-3, itu berwarna kuning-kuningan itu yang kental. Terus jika dipanaskan itu menggumpal ya Mbak. Nah, untuk manfaat ASI kolostrum itu banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, terus memberikan pelindungan bagi bayi sampai umur 6 bulan. Terus untuk ASI matur itu keluar di hari ke-4 sampai ke-10, itu masih berwarna kekuningan itu. Terus itu juga mengandung lemak, terus karbohidrat ya Mbak. Terus volume juga semakin meningkat, volume yang lemak sama karbohidratnya. Terus untuk ASI air susu matur itu keluar di hari ke-10, itu sudah mulai warna keputih-putihan. Nah, air susu matur itu jika dipanaskan menggumpal jika dipanaskan. Terus untuk cara memperbanyak ASI niku Mbak meminumkan bayine selama setiap 2 jam sekali, itu selama 10-15 menit di setiap payudaranya, Jadi payudara 1 harus dikosongkan dulu, baru payudara sebelahnya lagi kayak gitu. Terus menyusui di tempat yang nyaman, menyusui di tempat yang nyaman, dan minum jika sedang menyusui, minum air putih ya Mbak. Terus niku juga bisa memperbanyak produksi ASI.
Terus pastikan bayi menyusui dengan posisi yang baik, menempel kali ibu nggih. Terus mungkin tak ajari ya Mbak ya cara menyusui yang baik dan benar. Terus cara pemerahan ASI, nah misal Mbak ya yang diperah, misal Mbak ya kerja bisa sakit diperah dulu, terus nanti disimpan, bisa dipanaskan, terus diminumkan pakai sendok atau pakai cangkir. Niku carane kan Mbak cuci tangan terlebih dahulu, terus payudaranya dikompres akan handuk yang hangat, terus di apa ya di masase sedikit ya Mbak ya. Nah terus jari di sekitar kalang payudara itu bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain, lalu daerah kalang payudara ditekan ke arah dada, misal kados niku nggih. Nah, terus daerah kalang payudara diperas dengan ibu jari dan jari telunjuk, jangan memijat atau menekan puting karena dapat menyebabkan rasa nyeri atau lecet. Ulangi, tekan lepas perah, tekan lepas peras, tekan lepas, peras tekan lepas, atas niku asli peras tekan lepas, peras tekan lepas, atas niku nggih. Terus nek misal menggunakan pompa, niku pompane jenengan pun nate melihat pompa tinggi ASI. Niku tinggal digoyang ini ditempelkan sesampai niku. Terus untuk cara menyimpannya itu jika di udara terbuka bisa 6-8 jam. Kalau di lemari es yang bersuhu 40 derajat Celcius itu 24 jam. Kalau di lemari pendingin suhunya kurang 18 derajat Celcius itu bisa sampai 6 bulan. Nah nanti kalau misal mau dipakai itu dikeluarkan dulu, tapi jangan langsung direbus, cuma Mbak misal baskom terus dikasih air panas, terus nanti botolnya dikasih ke situ, nanti biar hangat sendiri ya, jangan direbus ya Mbak. Terus untuk ASI eksklusif pada ibu pekerja niku juga nek misal selama cuti Mbak kesehariannya nyusui mohon nggih, kan buatan kerja. Terus nek misal mulai bekerja ubah pola minum bayi, terus berangkat bekerja susui bayi terlebih dahulu, terus jika di kantor nanti diperah setiap 3-4 jam. Nah nanti disimpan di lemari es, terus dibawa pulang. Nanti kalau misalnya diminum kan bisa dihangatkan lewat tadi baskom isi air hangat ya. Terus untuk dari sekian banyak yang sudah saya jelaskan, apakah sudah paham Mbak? Jelas atau tidak? Jelas ya. Terus tadi untuk apa ya, boleh diulangi lagi semisal Mbak untuk memperbanyak produksi ASI berikut ya Mbak. 2 jam sekali, 2 jam sekali. Terus diminumnya di tempat yang aman ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pendidikan kesehatan tentang gizi ibu menyusui. Oke. Kan Mbak kan lagi nyusui itu kan nifas terus lagi menyusui, jadi Mbak butuh untuk konseling ini ya Mbak. Ini maksud dan tujuan konseling ini biar Mbak tahu apa saja sih gizi untuk ibu menyusui biar ASINE lancar gitu. Itu Ibu belum pernah Mbaknya belum pernah mendengar pendidikan kesehatan tentang gizi ibu menyusui? Belum pernah? Belum pernah. Pemenuhan zat gizi yang seimbang sangat penting untuk pemulihan tubuh pasca persalinan, cadangan tenaga, kesehatan yang optimum, terus mempersiapkan untuk dapat menyusui sehingga ASI untuk bayi berkecukupan. Tetese Mbak juga mengusahakan kan ASINE bancar di adik, kan adik mboten kekurangan. Terus nek misal kekurangan zat gizi dapat menghambat pemulihan tubuh pasca persalinan, kelelahan,
gangguan kesehatan dan kurangnya produksi ASI. Terus Mbak juga butuh karbohidrat. Karbohidrat itu juga mempunyai manfaat sebagai sumber energi yang dapat diperoleh dari sumber makanan seperti padi-padian, terus gandum, beras, terus ubi-ubian itu bisa dapat dari kentang, singkong, ubi jalar, jagung, kacang-kacang kering, dan gula. Serta kebutuhan energi dalam masa menyusui adalah sekitar 60-70% di seluruh kebutuhan kalori total. Jadi Mbak banyak memerlukan karbohidrat, vitamin ya Mbak. Terus untuk kebutuhan protein itu Mbak bisa didapatkan dari daging sapi, ayam, ikan, makanan lautan lainnya, telur, susu, ada tempe, kacang-kacang juga. Itu kebutuhan 10-20% dari total kalorinya ya Mbak. Itu bisa dapat proteinnya dari situ ya Mbak, daging sapi, ayam, ikan, makanan laut. Terus untuk kebutuhan lemak itu membantu perkembangan otak bayi dan retina mata. Bisa didapatkan dari minyak jagung, ikan. Jumlah kebutuhan lemaknya itu 20-30% dari total kalori. Terus kebutuhan serat itu mempermudah ekspresi dan meningkatkan kekuatan otot serta menambah cairan tubuh. Itu bisa dari sayur, buah-buahan. Terus kebutuhan zat besi bisa mencegah anemia dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bisa dari hati, sumsum tulang, telur, dan sayuran hijau tua. Terus ada kebutuhan yodium, itu meningkatkan pertumbuhan fisik dan mental. Bisa dapat dari garam beryodium. Terus kebutuhannya itu 200 mg per hari. Terus ada kebutuhan vitamin C dan juga vitamin A ya Mbak. Vitamin C dan vitamin A itu untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, membantu produksi ASI. Vitamin A bisa didapat dari hati, sayuran hijau tua. Terus dan sayuran kuning juga bisa. Vitamin C itu bisa dari buah-buahan, sayuran berwarna hijau dan kuning. Terus ada kebutuhan cairan untuk ibu nifas, itu ada cairan digunakan untuk mencegah dehidrasi dan diproduksi menjadi ASI. Nah itu Mbak pentingnya minum air putih yang banyak ya, biar Mbak tidak dehidrasi, tidak lemes ya. Terus untuk kebutuhan kalori itu Mbaknya memerlukan peningkatan kalori untuk memenuhi kebutuhan ibu dan produksi ASI sebanyak 2.900 kalori. Terus untuk kelengkapan kebutuhan 2.900 kalori dapat dibagi menjadi 3 porsi: makan pagi, siang, sore, dan atau selingan. Terus untuk memilih bahan makanan yang masih segar, jangan merendam sayuran yang sudah dipotong terlalu lama agar vitamin B dan C tidak larut dalam air. Selalu gunakan peralatan masak yang bersih. Memasak sayuran jangan direbus terlalu lama agar vitamin di dalamnya tidak hilang. Masaklah daging dan ikan sampai benar-benar matang. Mengolah daging dan ikan lebih baik dikukus atau direbus, terus daripada digoreng ya Mbak. Jangan menggunakan peralatan untuk menyajikan makanan panas dari bahan plastik. Hindari menghangatkan makanan berkali-kali. Ampun kebiasaan mengetik masakan berkali-kali ya Mbak. Saya masaknya sekedik-sekedik mawon. Terus ada kemungkinan makan makanan yang dipantang justru mengandung zat gizi yang diperlukan oleh ibu menyusui. Misal ikan, telur, kan misal ada pantangan orang tua orang oleh makan telur ya Mbak. Nah malahan banyak mengandung protein. Niku
yang perlu dibutuhkan sama ibu nifas ya, untuk pemulihan jahitan dirasakan ya. Terus habis dari sini apakah sudah jelas atau kurang jelas, Mbak? Ada yang bisa ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Saya boleh tanya, tadi vitamin apa aja yang diperlukan buat ibu nifas? Dari mana aja vitamin yang bisa didapat buat ibu nifas? Lupa. Sayuran, daging, ya, sayuran, daging, telur, susu, ya Mbak ya. Selanjutnya saya menjelaskan tentang pendidikan kesehatan tanda bahaya nifas. Sebelumnya Mbak apa pernah mendengar pendidikan kesehatan tentang bahaya nifas? Bahaya nifas niku napa mawon, pun pernah mendengar napa dereng? Dereng. Tujuan dan maksud dan tujuannya yaitu untuk biar Mbak ancang-ancang dan ngertos tanda-tanda bahaya nifas niku napa mawon, dan mungkin nek Mbak merasakan niku langsung periksa mawon dan bisa langsung tindak gitu. Niku yang pertama Mbak suhu tubuhnya panas banget melebihi 38 derajat Celcius ya. Itu bisa jadi Mbak infeksi karena mungkin dari jahitan apa niku tang vaginane niku nggih. Terus ada perdarahan pervaginal, itu perdarahan yang sor terus mboten mandek-mandek, nek jenengan anteng Pak igen sor bae. Nah niku bahaya nggih Mbak. Terus ganti pembalute lebih dari 5 kali nggih, niku penuh terus, niku tanda bahaya. Terus sakit kepala, terus penglihatan kabur, itu juga tanda bahaya nifas ya. Niku bisa jadi jenengan anemia, kurangan sel darah merah. Terus ada pembengkakan wajah, terus tangan sampai kaki, itu juga bahaya Mbak. Bisa juga tensinya tinggi ya, nek misal atus bengkak-bengkak. Terus ada demam, muntah, terus sakit nek pipis. Terus niku juga bisa jadi Mbak infeksi ya Mbak ya. Terus payudara, misal payudarane bengkak menjadi kemerahan, terus terasa panas, sakit ya. Itu bisa jadi ada masase di payudara, misal ada bendungan payudara ya, jenengan dotosik di lancar balik ini 2 jam sekali ya. Terus nafsu makan yang kurang, terus Mbak? Terus Mbak merasa sedih, terus tidak mampu mengasuh bayinya sendiri, itu namanya baby blues ya. Jenengan sedih atau tidak merasa bisa merawat bayinya sendiri ya, niku jenengan langsung tindak mawon teng tenaga kesehatan. Niku tanda-tanda bahaya nifas ya Mbak. Sudah jelas, boleh diulangi lagi tadi apa aja tanda-tanda nifas, tanda-tanda bahaya nifas. Dari suhunya melebihi berapa? 38 derajat Celcius. Terus ada apa lagi? Perdarahan yang banyak. Terus apa lagi? Telinga pusing, terus pandangan kabur ya, mual muntah, terus tidak nafsu makan. Jadi ulangi lagi Mbak, apa aja tadi ya tanda-tanda bahaya nifas? pusing, demam, kabur, terus jenengan panas ya. Terus iki bapaknya ndareng nggih, pengen ngertos cara niku nggih, cara menyusui yang benar dan baik. Niku juga bertujuan bisa asine kata, bisa memproduksi asi banyak. Terus adike juga kena kenyang, benar-benar kenyang. Terus niku nggih. Terus ibuke nyaman, adik nyaman. Nah,
sederenge Mbak pun pernah ngertos dereng cara menyusui yang benar dan baik niku sing kepripun? Dereng ngertos. Dereng. Sebelumnya Mbak kan cuci tangan terlebih dahulu sebelum menyusui dan juga sudah menyusui. Terus kan cuci tangan, terus duduk dengan santai, kan pun lenggah pun santai. Misal niki kurang nyaman, mungkin ngandhape ditambahi jengkok saged men telapak kakine mboten gaung-gaung nggih. Terus niki tak contohaken mangkune adik. Misal niki kepalane niki kepala adik di siku lengan kiri. Nah, terus niki telapak tangannya ibu di bokong bayi ya. Terus bayinya dihadapkan ke ibu, perutnya nempel adik kali nempel perutnya ibu. Nah, terus habis itu dibuka, misal dibuka ya langit, misal dibuka. Terus mungkin menempel. Nah, pertama keluarkan dulu asinya, terus dioleskan di putingnya dulu. Nah, habis itu mancing mulut bayine buat buka mulut bayine, mulut bayine buka. Terus engken pas ngonone niku kathah napa kena kathah nggih mboten putinge tok. Kebanyakan kan yang kena kan putinge tok. Jadi itu ada yang lecet, ada yang perih. Nah, itu karena putinge tok nggih. Harusnya sampai yang coklat-coklat itu namanya air olang nggih. Sampai yang coklat-coklat itu bisa ke hisap ADE nggih. Niki pun niki terus ibu di tempat yang nyaman terus ngene. Nah, niki pun ibu pun merasa kosong, nanti kalian melepaskan ngagem jari kelingkingin jenengan dimasukkan ke pucuke mulut adik. Misal niki pucuke nek kan kejenikin kan tasih ngerot. Nah, niki pucuke diselupakan iki, terusnya mungkin lepas. Nah, habis itu diolesin air susu lagi ya, sedikit di putingnya. Nah, nanti dibiarkan kering sendiri. Habis itu cara menyendawakan bayi itu bisa ditenggelamkan di pangkuan ibu, bisa jadi bisa juga. Terus kalau mau dibopong juga bisa, kan kayak gini ditenggelamkan. Nah, Mbak sing asta niki ngeseli dagune adik men mboten ketutupan hidungnya nggih. Terus niki sing asta niki dipuk-puk napa niki. Nah, sing alon ya mungkin kan saged kados niku. Kebanyakan kan adik gumoh. Nah, niku nek sing gumoh kan mboten disendawakan, nek mboten dipangku saged dibopong kados niki. Nah, mriki. Lan jenengan kalih mrisani mrikine ya, dan hidungnya mboten dan bele hidungnya ketutupan apa mboten kados niku. Niki sing asta niki mriki dipuk-puk niku men sendawa nggih men mboten gumoh. Niku seperti itu ya Bu. Apakah sudah jelas? Apakah inginnya ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas. Untuk saat ini Mbak keluarnya apa Mbak? Lemes. Nah, lemes Mbak lemes itu karena bisa jadi Mbak kurang istirahat, semalaman tidak bisa tidur. Terus misal adik tenggriyo nenek kan 2 jam sekali Mbak adik tidur jangan tempat istirahat nggih, ampun ngurusi napa-napa riyin nggih. Terus untuk nutrisi yang tadi sudah saya jelaskan itu kan sudah banyak banget. Dan Mbak tidak lemas, bisa minum air putih sehari lebih dari 10 gelas ya, 4 gelas ya Bu, air putih lebih dari 14 gelas, lebih dari 10 gelas ya sehari. Niku gambakan lemes. Terus untuk mami banyak, terus sayur buah tetap masuk nggih. Terus niku ya Mbak ya. Ini ada yang ingin ditanyakan lagi nama mboten ya. Tapi sudah jelas ya Mbak ya. Untuk terus Ibu obatnya sekalian dijelasin ya. Jadi obatnya. Terus
Ini ya mbak ya, untuk obatnya ini ada antibiotik dihabiskan ping 3 setunggal sampun 5 ounce dalan. Niki juga untuk anti nyeri ya ping 3 setunggal sambil dahala. Niki untuk tablet tablet di sini diminum 2 kali 2 tablet, pagi 2 tablet, malam 2 tablet nggih. Untuk dan mbak ya harganya bisa naik lagi nggih. Dan boten lemes juga ya. Habis minum obat ini putih sing kathah. 14 gelas sehari 6 bulan pertama. Terus mungkin 3 hari kontrol ya mbak ya. Apa? 14 gelas sehari. Gelas 14 gelas. Oh iya, 6 gelas. Tang mriki tang buku niki kan wonten apa ya? Perawatan ibu nifas, terus wonten tanda bayi ibu nifas, terus niki apa? Perawatan payudara nih, cara menyusui juga ada. Sambil dibaca-baca ya mbak ya, bukan tadi penjelasan saya kurang jelas, nanti biar mbak lebih jelas lagi baca sendiri ya. Atas kemauan ya mbak ya, sehat-sehat ya.